Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Captivity yang dirilis pada tahun 2007. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer yang merupakan seorang model papan atas. Siapapun yang tinggal di kota tempat Jennifer tinggal pasti mengetahui siapa itu Jennifer. Ini dikarenakan wajah Jennifer yang selalu muncul di majalah, koran, banner, dan pamflet yang tersebar di seluruh kota. Ketenaran Jennifer ini ia dapatkan berkat kerja kerasnya selama bertahun-tahun di dunia permodelan. Setiap harinya Jennifer selalu disibukkan dengan jadwal pemotretan yang tidak ada habisnya. Karena jadwalnya yang sangat padat, membuat Jennifer sering merasa kelelahan akibat tidak punya waktu untuk beristirahat. Maka dari itu dia pun meminta bosnya untuk memberinya hari libur selama 1 hari saja. Akan tetapi permintaannya itu tidak dikabulkan oleh bosnya. Tentu saja hal itu membuat Jennifer merasa kecewa. Tapi mau bagaimana lagi, dia tidak bisa memaksa bosnya untuk memberikannya hari libur. Di rumahnya Jennifer hanya tinggal bersama dengan anjing kesayangannya yang bernama Suzy. Malam harinya Jennifer pun pergi ke sebuah klub malam untuk bertemu dengan temannya. Namun setelah sekian lama menunggu, temannya ternyata tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Hal itu pun membuat Jennifer menjadi kesal. Kemudian dia pun memesan minuman kepada pelayan. Ketika pelayan sedang menyiapkan minuman untuk Jennifer, sosok pria misterius secara diam-diam memasukkan obat bius ke dalam minuman Jennifer. Kemudian pelayan itu pun mengantar minuman itu pada Jennifer. Tanpa ada kecurigaan, Jennifer pun langsung menghabiskan minuman tersebut. Beberapa saat setelah meminum minuman itu, Jennifer mulai merasa pusing. Jennifer pun segera pergi menuju kamar mandi untuk mencuci mukanya. Tapi ketika berada di sana, Jennifer malah dibius hingga pingsan, lalu diculik oleh sosok misterius. Ketika tersadar dari pingsannya, Jennifer sangat panik mengetahui bahwa dirinya telah dikurung oleh sosok misterius di dalam sebuah ruangan tertutup. Dinding ruangan tersebut terbuat dari beton serta besi. Bahkan di ruangan itu sama sekali tidak ada jendela yang mengarah ke dunia luar. Hal itu pun membuat Jennifer kesulitan mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Kemudian Jennifer pun menyadari bahwa barang-barang pribadinya juga berada di ruangan itu. Ketika Jennifer dalam keadaan pingsan, sosok misterius yang ternyata adalah psikopat nekat memasuki rumah Jennifer lalu mengambil barang-barang pribadi Jennifer. Sosok psikopat itu kemudian mendekorasi ruangan itu agar terlihat mirip seperti kamar Jennifer. Tindakan psikopat yang nekat menculik dan mencuri barang-barang Jennifer membuat Jennifer pun merasa geram. Sepertinya psikopat itu sudah lama berencana untuk menculik Jennifer. Di tengah kepanikan yang dia alami, tiba-tiba saja sebuah laci di kamar itu terbuka dengan sendirinya. Jennifer pun langsung mengecek isi laci itu dan di dalam sana terdapat segelas minuman. Tanpa banyak pikir, Jennifer langsung melempar gelas minuman tersebut. Kemudian Jennifer mulai mengamuk dan menghancurkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Tak berselang lama muncullah asap tebal dari atap ruangan itu. Akibat menghirup asap tersebut, Jennifer pun mulai tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Jennifer terbangun berada di atas kasur operasi. Psikopat itu membawa Jennifer pergi ke sebuah ruangan dan nampaknya ruangan itu digunakan oleh psikopat untuk menyiksa tahanannya. Psikopat itu pun mulai memutar sebuah rekaman penyiksaan yang menampilkan seorang wanita. Sepertinya wanita itu merupakan tahanan psikopat itu. Dalam rekaman terlihatlah wanita itu yang sedang disiksa dengan cara disiram air keras pada bagian wajahnya sehingga membuat wajah wanita itu menjadi rusak. Melihat rekaman yang mengerikan itu, Jennifer pun berpikir bahwa dirinya pasti akan disiksa seperti wanita tersebut. Jennifer pun mulai meminta maaf pada psikopat itu dengan harapan psikopat itu tidak akan menyiram wajahnya dengan air keras. Meskipun Jennifer sudah meminta maaf, psikopat itu tidak mau melepaskan Jennifer dan dia pun mulai bersiap menyiram wajah Jennifer dengan air keras. Seketika Jennifer langsung panik dan berteriak histeris hingga dirinya jatuh pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, Jennifer kembali berada di ruangan tempatnya disekap. Di sana wajahnya sudah tertutupi dengan kain perban dan dia pun mulai cemas tentang kondisi wajahnya yang mungkin saja sudah rusak akibat terkena siraman air keras.
Secara perlahan dia mulai membuka perban di wajahnya dan ternyata wajahnya pun masih dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata psikopat itu hanya menyiram air biasa ke wajah Jennifer sehingga wajah Jennifer pun tidak terluka. Jennifer tidak menyadari hal itu dikarenakan dirinya yang pingsan akibat terlalu panik. Tak lama kemudian laci di ruangan Jennifer kembali terbuka dengan sendirinya. Di dalam laci itu terdapat sebuah kunci untuk membuka lemari bernomor 1. Jennifer pun langsung mengambil kunci itu dan membuka lemari nomor 1 yang di dalamnya terdapat pakaian berwarna hitam. Psikopat itu memaksa Jennifer untuk memakai pakaian tersebut, namun Jennifer tidak mau menggunakannya. Kemudian Jennifer pun menyadari ada sebuah ventilasi udara yang mungkin bisa membawa keluar dari tempat tersebut. Jennifer pun berusaha keras untuk membuka penutup ventilasi itu. Setelah berhasil, Jennifer segera masuk ke dalam ventilasi dan merangkak mencari jalan keluar. Tapi sayangnya usaha kabur Jennifer diketahui oleh psikopat tersebut. Psikopat itu pun kembali menangkap Jennifer dengan mudah dan langsung membawanya ke ruang penyiksaan. Sebagai hukuman karena berniat kabur dari sana, psikopat itu memaksa Jennifer untuk meminum jus yang terbuat dari daging manusia. Setelah itu, Jennifer pun dibawa ke ruangannya lagi. Setelah sekian lama berada di tempat itu, Jennifer baru menyadari bahwa terdapat orang lain berada di ruangan sebelahnya. Orang tersebut bernama Gary dan dia juga menjadi tahanan dari psikopat tersebut. Jennifer dan Gary pun mulai berkomunikasi secara diam-diam agar psikopat itu tidak mengetahuinya. Gary mengungkapkan jika dirinya sangat senang karena setelah sekian lama, dia bisa berbicara dengan orang lain. Mereka berdua pun mulai berdiskusi bersama demi mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Kemudian Gary bertanya pada Jennifer, apakah ada kenalan Jennifer yang akan mencari keberadaan Jennifer, mengingat bahwa sudah berhari-hari Jennifer telah menghilang. Karena Jennifer adalah seorang model terkenal, pastinya bos Jennifer akan berusaha mencari Jennifer yang telah menghilang secara tiba-tiba. Ketika Jennifer dan Gary sibuk berdiskusi, beberapa kali psikopat itu selalu saja mematikan lampu di ruangan mereka sehingga membuat mereka kesulitan berkomunikasi. Untung saja terdapat korek api yang bisa mereka gunakan sebagai sumber penerangan. Malam harinya ketika mereka sedang tidur, psikopat itu datang menuju kamar Gary dan mulai membiusnya. Mendengar langkah kaki dari psikopat itu, Jennifer pun langsung terbangun. Tak lama kemudian laci di kamar itu kembali terbuka dengan sendirinya. Di dalam sana terlihatlah sebuah gelas yang berisikan pasir dan sebuah kartu bertuliskan pria digantung. Selain itu juga terdapat sebuah korek api. Karena korek api miliknya sudah habis, Jennifer pun berniat untuk mengambil korek api itu saja. Namun dari belakangnya tiba-tiba saja muncul psikopat itu yang langsung membiusnya. Ketika terbangun dari pingsannya, Jennifer sudah berada di dalam sebuah box kaca yang secara perlahan mulai terisi penuh dengan pasir. Jika tidak segera keluar dari box itu, dalam waktu beberapa menit saja box itu akan dipenuhi dengan pasir sehingga akan membuat Jennifer akan terkubur hidup-hidup. Melihat Jennifer sedang dalam bahaya, Gary pun segera bertindak dengan cara menyelamatkannya. Setelah itu mereka pun berniat kabur melewati ventilasi udara. Setelah sekian lama berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan yang sangat gelap. Saat lampu di ruangan itu dinyalakan, mereka sangat terkejut melihat ada sesosok mayat wanita yang berada di bathtub. Tak ingin bernasib sama dengan wanita itu, dengan cepat mereka mulai berkeliling mencari jalan keluar hingga tibalah mereka di sebuah garasi mobil. Jennifer pun memiliki ide untuk menerobos pintu garasi dengan cara menabraknya menggunakan mobil tersebut. Awalnya mereka sangat senang karena bisa menerobos pintu itu, tapi ternyata di balik pintu itu terdapat sebuah dinding beton. Akibatnya mobil mereka yang melaju kencang langsung menabrak dinding dengan keras sehingga membuat mereka pingsan di tempat. Untuk kedua kalinya Jennifer gagal melakukan aksi kaburnya. Psikopat itu pun segera membawa Jennifer ke ruang penyiksaan untuk memberikannya hukuman lagi. Di sana Jennifer diminta untuk menembak anjing kesayangannya yaitu Susie. Psikopat itu hanya memberi waktu 30 detik pada Jennifer untuk memutuskan antara menembak anjingnya yaitu Susie atau psikopat itu yang akan menembak Jennifer. Tak punya pilihan lain, Jennifer pun terpaksa harus menembak anjingnya demi menyelamatkan dirinya sendiri.
Tentu saja keputusannya itu membuat Jennifer menjadi sangat bersedih. Selama ini Jennifer sangat sayang pada Suzy dan sudah menganggap Suzy seperti keluarganya sendiri walaupun dia hanyalah seekor anjing. Setelah itu psikopat itu membawa Jennifer kembali menuju kamarnya. Di sana Gary pun merasa senang karena Jennifer dalam keadaan baik-baik saja. Tak berselang lama laci di kamar Jennifer kembali terbuka dan di dalamnya terdapat sebuah kunci untuk membuka lemari bernomor 4. Dalam lemari itu terdapat sebuah gaun serta alat makeup. Psikopat itu meminta Jennifer untuk memakai gaun dan berdandan. Karena tidak ingin hal buruk terjadi lagi, Jennifer pun terpaksa memakai gaun tersebut. Tak disangka-sangka psikopat itu malah membuka pintu yang terhubung ke ruangan Gary. Entah apa yang dipikirkan oleh psikopat itu malah membiarkan Jennifer untuk pergi bertemu dengan Gary. Jennifer dan Gary pun merasa sangat senang karena mereka akhirnya bisa menyentuh satu sama lain. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama karena psikopat itu malah membius mereka berdua dan membawa mereka ke ruang penyisaan. Come on! Psikopat itu mengikat Jennifer dan Gary di atas kasur operasi. Lalu dia pun memperlihatkan sebuah rekaman yang memperlihatkan adegan seorang bocah yang membunuh ibunya sendiri. Kemungkinan besar bocah tersebut adalah psikopat itu yang memiliki trauma di masa lalu sehingga dia pun berubah menjadi psikopat. Kemudian psikopat itu mulai mendekati Jennifer dan berniat untuk mencabut gigi Jennifer. Gary pun mulai panik dan memaksa psikopat itu untuk mencabut giginya saja. Psikopat itu pun langsung mendekati Gary dan mencabut giginya. Setelah penyiksaan itu, psikopat tersebut mengurung Jennifer dan Gary dalam satu ruangan yang sama. Jennifer merasa sangat bersyukur karena Gary dalam keadaan baik-baik saja. Sejak awal pertemuan mereka, Jennifer dan Gary sudah saling menyukai satu sama lain. Karena mereka saling suka, mereka berdua pun mulai melakukan mantap-mantap. Selesai mantap-mantap, Jennifer pun kelelahan dan langsung tertidur pulas. Ketika Jennifer tertidur, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi, di mana terungkaplah bahwa sebenarnya Gary ini merupakan orang jahat dan dia adalah komplotan dari psikopat yang bernama Ben yang telah menculik Jennifer. Ternyata Gary dan Ben ini merupakan kakak beradik. Alasan mengapa mereka menjadi psikopat adalah dikarenakan di masa lalu ibu mereka sering melecehkan mereka berdua. Gary dan Ben yang tidak tahan dengan penyiksaan yang dilakukan ibu mereka akhirnya memilih untuk melakukan pemberontakan dan membunuh ibu mereka. Setelah kejadian itu, Gary dan Ben menjadi sangat benci terhadap kaum wanita. Oleh karena itu, mereka pun menculik banyak wanita, menyiksa mereka lalu membunuh mereka. Setiap kali menculik wanita, mereka pasti akan membunuh wanita-wanita tersebut. Namun kali ini, Gary merasakan perasaan jatuh cinta pada Jennifer. Dia pun segera bertemu dengan Ben dan meminta izin pada Ben untuk membiarkan Jennifer tetap hidup karena Gary ingin menjadikan Jennifer sebagai miliknya. Akan tetapi ide Gary ini tidak diterima oleh Ben. Ben yang sangat benci pada wanita langsung menentang hubungan Gary dengan Jennifer. Akibatnya Gary pun langsung membunuh Ben. Dengan terbunuhnya Ben, maka tidak akan ada orang lain lagi yang bisa mencegah tindakan Gary yang ingin memiliki Jennifer secara sepenuhnya. Setelah membunuh Ben, Gary pun bersantai di ruang tamu sambil melihat foto Jennifer. Tiba-tiba saja terdengarlah suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah polisi. Polisi tersebut datang ke rumah Gary karena mereka sedang mencari keberadaan Jennifer. Di malam ketika Jennifer menghilang, CCTV yang ada di klub malam merekam mobil milik Ben yang datang ke klub malam. Maka dari itu, polisi itu datang ke sana untuk menemui Ben dan bertanya apakah Ben telah menculik Jennifer. Gary pun beralasan bahwa Ben sedang keluar dan dirinya sama sekali tidak tahu jika Ben sempat pergi menuju klub malam. Sambil menunggu kedatangan Ben, polisi itu ingin menonton pertandingan olahraga di rumah Gary. Gary pun mempersilahkan mereka untuk menonton. Tapi ketika polisi sedang mencari channel olahraga, polisi tersebut malah menemukan rekaman CCTV yang menampilkan Jennifer sedang tertidur di rumah tersebut. Sebelum mereka menangkap Gary, Gary pun langsung membunuh mereka dengan sadis. Setelah itu, Gary pun kembali ke tempat Jennifer dan membuat skenario seolah-olah dirinya berhasil membunuh kedua psikopat tersebut. Gary pun berbohong dengan mengatakan bahwa kedua polisi itu adalah para komplotan psikopat yang sudah dia bunuh. Jennifer yang tidak tahu apa-apa langsung percaya pada perkataan Gary. Kemudian Gary pun mengajak Jennifer untuk segera pergi dari tempat itu. Namun sebelum pergi, Gary meminta Jennifer untuk menunggu di ruang tamu, sementara dirinya akan menghancurkan rekaman CCTV di rumah tersebut. Ketika sedang menunggu Gary, Jennifer terkejut melihat polisi yang terbangun dan mulai mendekatinya. Jennifer yang mengira jika polisi itu adalah psikopat langsung membunuhnya tanpa ampun.
Ketika berada di ruang tamu, Jennifer menemukan sebuah buku bertuliskan nama perempuan dan salah satunya bertuliskan nama Jennifer. Jennifer yang penasaran langsung membuka buku itu dan di dalamnya terdapat banyak foto Jennifer dan juga foto Gary. Tidak hanya itu saja, Jennifer juga menemukan foto Gary yang sedang mantap-mantap dengan wanita lain. Akhirnya Jennifer pun menyadari bahwa ternyata Gary ini adalah orang jahat dan dialah psikopat yang sesungguhnya. Tiba-tiba saja di belakang Jennifer muncullah Ben yang ternyata masih hidup. Tapi dengan mudahnya Jennifer dapat membunuhnya. Dalam keadaan yang panik, Jennifer berusaha mencari jalan keluar. Tapi sialnya Jennifer tidak menemukan adanya jalan keluar. Tak berselang lama Gary kembali ke tempat Jennifer. Di sana Gary menyadari jika Jennifer sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Gary memberitahu Jennifer bahwa Jennifer harus menjadi miliknya. Jennifer pun mengiyakan saja perkataan dari Gary dan hal itu membuat Gary menjadi senang. Ketika Gary lengah, Jennifer langsung melakukan perlawanan kepada Gary. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran di antara Jennifer dan Gary. Singkat cerita saja, dengan sekuat tenaga akhirnya Jennifer berhasil membunuh Gary dan menemukan jalan keluar dari rumah tersebut. Scene akhir memperlihatkan Jennifer yang telah berhasil keluar dari rumah Gary setelah berhari-hari diculik. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.